Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi alena atau melebita Bapak Camat Kecamatan Kera. Beliau sebenarnya kalau camat itu hampir sama dengan bupati tugasnya. Cuma dia bupati di kecamatan karena siang malam beliau untuk masyarakat. Kita doakan beliau semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan hidup dan kekuatan dan umur panjang sehingga beliau dapat menjalankan amanah untuk masyarakat kita terkhusus yang ada di Kecamatan Kera. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Ahinal Fadil, sahabat kami Ustaz Gurunta Hasanuddin Acang selaku penyuluh agama di Kecamatan Pitung Panuah. Tapi jangkauannya beliau ini luas sekali. Yang kami muliakan Qari'ah Rudini SPDI. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga senantiasa dijaga suara beliau sehingga dari lisan beliau kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan semoga beliau mendapatkan keberkahan beserta seluruh keluarga beliau. Orang yang bisa tilawah itu tidak sembarang. Kita bersyukur di POJP ini beliau ditakdirkan oleh Allah untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak kita. Doakan beliau semoga senantiasa diberikan kesehatan. Ibu-ibu majelis ta'lim yang mungkin dari tadi pagi, dari duhur sudah mengikuti, sudah asar sampai pada malam hari ini. Kalau saya Bu, alhamdulillah tidak masalah. Pernah ceramah 9 hari non-stop. Jadi kalau alhamdulillah juga satu, cuma saya wasiatkan saya punya diijazahkan satu zikir supaya badan itu tidak lelah. Zikirnya itu adalah kalimat la ilaha illallah dibaca 100 kali. Tapi ketika sampai 99 kita berhenti. Yang ke 100 itu kita tarik nafas ke dalam. Kemudian kita tahan sampai terasa panas. Kemudian kita lepaskan pelan-pelan. Itu zikir untuk supaya tubuh itu tidak kelelahan. Jadi itu salah satu amalan yang bisa kita amalkan. Saya dapat ijazah langsung dari Andre Guruta almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Jadi itu yang saya dapatkan. Sebenarnya ada beberapa, tapi cukup la ilaha illallah ini saya kira hal yang sangat ini. Tapi kalau ibu-ibu, kalau perempuan nanti kalau mau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali.
Itu zikir yang diajarkan langsung Rasulullah kepada anaknya Siti Fatimah, supaya tidak capek ketika bangun. Dan bagaimanapun pekerjaan kita dalam melayani suami, dalam melayani keluarga, insya Allah tidak ada capeknya itu ketika bangun. Itu zikirnya gampang sekali. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kenapa 34? Karena ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu pengikatnya. Nah, alhamdulillah kepada seluruh panitia, terima kasih sudah diberi kesempatan bersilaturahmi. Yang paling banyak pahalanya Bu malam ini adalah panitia. Karena pahalanya jamaah dengan pahalanya penceramah itu digabung. Baru dia diakan kepada yang mengurus, sama ibu-ibu yang mempersiapkan semua makanan sedekah ini. Sebenarnya itu pahalanya setiap kita memakan makanan satu suap itu 40 hari 40 malam baru habis di dalam perut. Di saat makanan itu masih ada di dalam perut, di dalam darah, maka orang ketika melaksanakan sholat itu malaikat mendoakan. Itulah alasannya kenapa orang meninggal, kalau kita baca doa untuk orang meninggal, kita hidangkan makanan untuk yang baca doa, supaya nanti kalau dia makan, pahalanya itu lari ke orang yang meninggal, bukan makanannya. Ini yang perlu diluruskan. Jadi ini peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi saya tidak ulang ceramah yang tadi di 2 masjid, saya hanya lanjutkan. Jadi yang tidak ikut mohon maaf. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Oh, Pak Ustaz tahap. Oh, alhamdulillah sudah paham bahasa Bugis Pak Ustaz. Masya Allah. Iya. Makia. Iya ro sampajange. Iya ro sampajange kan awalnya 50. Atas sarannya Nabi Musa sehingga dikurangi dari 5 sampai hanya 5 waktu. Dan dari 5 waktu itu hitungannya dari 17 rakaat. Tapi wattuna rewa nabita, setelah menerima sholat, Nabi melaksanakan sholat itu dibimbing oleh malaikat Jibril. Jadi itu dijagai. Ia kotamai loroe isuruh Nabi temas sampajang. Ia nacapu wattuna loroe masuk asar disuruh sholat asar. Itu selama 2 hari Nabi dijaga. Tapi Nabi tak menangis. Teri Nabi tak. Setiap selesai dia sholat Nabi menangis. Magi na teri Nabi tak. Nengerangi Pak berena puang Allah Ta'ala yang 50 itu. Maka daliwa tanrena ake gunana tapi dikurangi. Nasabak ningerangi umatna. Makanya turunlah malaikat memberitahu untuk mengisi dengan zikir. Yana tu ampai kotopura mas sampajang ibaca zikiri subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar juga 33. Magi na 33 10 pitu rakaat salat ditambah 33 itu 50 rakaat jumlah. Itu pak ampai sikirina 33. Makanya kau pura ki mas sampajang tabaca yero. Baca yero sikiri yero. Kan ada pengantarnya. Karena assalamualaikum warahmatullah. Jangan kasih wabarakatuh. Jadi kumat beresalangi assalamualaikum warahmatullah. Kecuali sholat jenazah. Ia kumas sampai jatuh mateki tambah wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sampai jatuh mati. Jadi kalau bukan sholat jenazah assalamualaikum warahmatullah. Itu kita kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau di Tarji Muhammadiyah, kalau ke kanan assalamualaikum warahmatullah. Kalau ke kiri baru ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi tidak usah diperdebatkan ikut mana. Kemudian purana yero makadaki astaghfirullahal azim istighfar ki koto pura mas sempajang. Kenapa istighfar berapa kali? 3 kali. Magito istighfar nasaba telu dosa na pas sempajangnya. Nomor di dosa peringerang Pong Allah Ta'ala nonroi mangolo tapi lese peringerana. Yang kedua dosa gerakan dena suku gerakanna dalam sholat. Yang ketiga adalah dosa lafaz bacaan yang tidak sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Jadi walaupun ia tuh sempajangnya pas susu dosa. Apa makadai Nabi ta? Ini hadis Bukhari Muslim. Ia komelo illau mas sempajang ngumakna atanna pung Allah Ta'ala. Maka Allah akan meletakkan dosa. Kinrina taruh di pundak. Okui salangkah. Kotame waktu sempajangnya. Ipatadang itu dosa aku salangkah. Dan di kepalanya. Kemudian nanti ketika dia sholat kata Nabi. Di saat ruku dan sujud. Tak denna ia tu dosa. Pada tak denna na daunge pole ritakena jue. Yana tu ampai biasa kotame waktu sampajangnya. Samanna matana papinat dingi. Tapi ya kotopura mas sampaja langsung di meringang. Padahal tidak ada yang lepas. Yang sebenarnya ada yang lepas. Cuma kita tidak melihat. Karena yang diletakkan itu adalah dosa. Tidak kelihatan. Yana tunah kadawe tak pemeringas di kopura ki mas sampajang. Risese na tahu pas sampajang memangnya. Ya mi ko tahu makutu. Ya mi ko malap pa itay nang kadena rasakan ngero. Iya. Makanya ia tu ampai sampajangnya 2 waktu nonroi malaga dosa. Kaya yero narekoto roko, yang kedua narekoto sujud. Makanya hanya 2 juga tempat kita pakai kalimat subhana. Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Nah, makanya ya koroko ki petetaiwi aja nasi lelo na rokok tapet-tapet menre. Nah, tari jolo dosa mega tak denna napa ki tokong. Ya ko sujuki nikmati sujud baru kita duduk supaya dosa-dosa itu terlepas. Pak makin Nabi ya ko rokok isi bako sujui tak denna idosana. Engkau apa tu tahu Allahu Akbar, sami Allahu Akbar ini. Ya. Dito kagak kodi mas sampajat tatong-katongkang. Iya. Jadi itu fungsinya. Tapi sitongenna angkat tu baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni. Saya kasih ijazah amalan, Bu. Ila khadratil Ustaz. Khususan ila masyayikhina masyayikh. Sebenarnya Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kalimat itu Bapak Ibu sekalian, ia komakadaki warsukni itu hanya rezeki umum. Ia ko angka aga-aga tacinnaila malak dak tabutuhkan. Jangan pakai kalimat warsukni, pakai kal-kala. Akadaki warsukni napaki milap. Saya dapat ini dari salah satu mursyid kami di Tarekat. Jadi ya kumakada bami itu warsukni itu rezeki umum. Apa saja. Tapi ya kongka aga-aga malada dibutuhkan dan itu berupa bentuk rezeki dan khusus, maka pakaikan kal-kala.
Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni napatillahu. Baru kita baca wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu. Jadi itu khusus, Pak. Utamanya nareko sampaja sunnah hajak. Sebab itu sampajangnya Pak, bukan banyak. Ini kesampajang toba, kesampaja sunnah hajak, kesampaja sunnah istihara. Ada sholat sunat. Ya kesampaja sunnah 2 yolona subuh, imonrina subuh degagah. Nanti sholat sunat suruk baru ada. Maka Nabi tak siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dena salai masigi egang ke masuk waktu suruk, kemudian dia kerjakan 2 rakaat sholat, itu sama dengan melaksanakan ibadah umrah dan haji bersamaku 3 kali, kata Nabi. Tamma, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Tapi dia nama gampang ya Pak Bu. Nah sabak tau pura mas sampaja subuh, dia ini salai masigi egang ketama waktu suruk Nah waktu suruk sekarang itu jam 6 lewat 3 menit. Bisa ditambah sampai 7 menit baru kita lakukan. Tapi ya kode itu lemah. Karena itu tidak bisa pulang ke rumah. Ia tu salam paja sunnah Isra. Denawat ditilau boleh. Komi masigi ijamah. Yang bisa dibawa pulang ke rumah itu sholat sunnah duha di awal waktu. Tapi agak pengupuna sampai sunnah suruh alam nasra dengan wak duha. Tapi ya kau sampai sunnah duha di awal waktu agak pengupuna. Rakaat pertama ayat kursi ke-10, rakaat kedua sesudah Fatihah surah Al-Ikhlas ke-10. Itu hadis dari Anas bin Malik, hadis marfu. Makadai alaihi malabbina Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sholat sunnah duha di awal waktu, nah baca yona rakaat pertama ya kursi ke-10, kulallahu ke-10 rakaat kedua, maka Nabi tak, maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah. Maka dia tahu panderita pak hakiki, usahakan ni jama lalu ya sampajangnya namo cicam misa umur hidup. Ya nariasa sampajapam masih. Iya. Ayat isamo to ayat kursi. Iya. Ayat kursi. Jadi ternyata surah Yasin. Man rasa gitu ke surah Yasin. Iya, walaupun nanti kan ada amalan surah Yasin itu Bu cicami baca nah sama dengan 41 kali dibaca. Itu bisa. Ada tapi saya ndak ajarkan itu. Itu untuk amalia Yasin saja. Nareko engka gaga melo misalnya nak teman daftar PNS atau apa, amalkan itu. Itu sama dengan membaca 41 kali surah Yasin. Dengan 1 kali membaca, ada beberapa ayat yang diulang itu. Nah, itu namanya amalia surah Yasin. Tapi mungkin Pak Kiai tahu ini. Insyaallah. Saya ndak buka itu, silahkan cari sendiri. Kemudian kuncinya kan di situ. Jadi ko sampaja sunnah duha ini mani duan rakang pasidakana watakale siratu 60 na letokna watakalewe, mulai dari potongan-potongan itu tulang terus 160. Sedekahnya kata Nabi 2 rakaat sholat sunnah duha. Jadi ya kociaki mengilu-ngilu persendihat taat sampai sunnah duha ki. Salah tidak ngilu itu. Pasidakana memato watakalewe. Iya, jadi tanran atau syukuru iya letu watakale tubuh sehat mak duha idon rakang. Tapi makanya Nabi tak sholat sunnah duha 2 rakaat kalak di hari kemudian kita tidak mau menukarnya dengan ibadah umrah. Jadi kong kata lo boleh umrah cicang nato mak duha 2 rakaat kene melo ipasi sele apalane tu umrah cicak dengan duha 2 rakaat dia to melo sele. Masih lebih tinggi sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu hadis. Kemudian ya toh psikopatan rakangi, maka dia Nabi tidak akan pakir hingga dia meninggal. Apa? Ia koduai ona pasidakana watakalele.
Iya ko apai dena kasiasi namate. Iya ko anang hadis qudsi ijanci ta masuruga melalui babu duha. Angka pintun na suruga yasang ad-duha. Iya ronola. Tapi tania tau mak duha patan rakang. Tania tau mak duha 2 rakang. Tapi mesti 6 rakaat. Nah sebab makanya hadis siapa yang sholat 6 rakaat istiqamah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha. Jadi enang dena apa? Sen rakaat duha tak? 2. Pak Burutunya tu. Okon itu nang katau maka da asosomoka je maduha ustaz magi je pede pa nama deceng ekonomiku na peko cara nama deceng na 2 minggu jama dena dapi bos apa napa maka dana bita tidak akan pakir. Iya ko annangi ijanci ta masuruga melalui babu duha. Iya ko arwai pamase. Iya ko 10 2 lai bangungan istano kilalan na suruga. Ini mana saya minta jama. Maka ada maku jame roruae talamana pula yawa. Pak Burau tu dena kasiasi ijanci ta masuruga melalui babu duha lolo ngapamasi. Makanya Nabi paling sering melakukan 8 rakaat dan hampir kalau ulama fikih mengatakan Nabi duhanya cuma 8. Tidak 12. Nah, iya. Kalau ulama hadis mengatakan 12 maksimal. Duha ya roh. Tapi mak bicara hadis ni iya ko tajamai jolo 2 misalnya tatte si tangana pitu tajamai 2 rakang iya ro nak duha upadangi ayat kursi 10 kali surah lillah 10 kali napa tatte 10 pimatu napa tajama anna rakanna itu menjadi awabin maga apalanna nasa nabita pada ko masampaja sunnah ki 10 2 tahun ngetana dan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Tapi makorona pacapuranna payonri jamai anna rakanna. Apa iya tu awabin 2 pallawanganna mangaribi isse si bawa capak na duhae. Awabin asanna. Sampajak duha ma tu aja takkan soli salat sunat sampajak sunat duha. Cuma ketika dikerjakan di akhir waktu 6 rakaat maka dia menjadi awabin. Fungsinya ya tonang rakana papadai apalan na ko masampaja sunnah 10 2 tahun ngetana mataru-taru. Ini mani kira meta jama. Itu hadis itu. Makanya ulama itu cerdas dalam beribadah. Makanya kau pura ki masampaja mangaribi aja nih tak ngaji. Kalau saya sesudah salat maghrib jangan ki mengaji dulu. Aja natang ngaji akad dek ki mas sampaja sunnah an-narakan sampaja sunnah awabin. Wat di sampaja sunnah taubat niatna wat di sampaja sunnah haja bisa salat sunnah yang penting kita niatkan juga untuk itu. Jadi 6 rakaat salat antara maghrib dengan isya itu setara dengan salat 12 tahun kata Nabi. Bukan mai ko ketalu pula sona ni jama mataru-taru. Berarti kali 10 2 lalan nasi 10 2 tahun. Berarti annar ratuna 30 tahun. Siapa no? 360 tahun. Jadi angka na umuru talalan nasi ulangnya 360 tahun terhitung di hari kemudian. Tapi catatan hidup kita cuma 1 bulan. Tapi catatan amal tercatat 360 tahun. Ia naroyasang umur mak ponco tapi mak baraka. Pak angkat tu umur malampe tapi lokbang. 40 ni tau umur na tu ligimpe mopi. Tapi dia tu kagak ko dia kagak.